Halo, selamat malam. Kembali lagi di Ngobrol Meki. Ngobrol menyatukan kita. Jo, sebelum kita mulai ngobrol Meki pada malam hari ini kebetulan pakai baju hitam semua ya. Karena kita turut berbelasungkawa atas rentetan bencana yang terjadi di Indonesia di bulan Januari atau awal tahun 2021 ini ya. Iya. Semoga para korban maksudnya yang korban jiwa ditempatkan di sisi terbaik ya. Dan keluarganya diberi ketabahan. Amin. Keikhlasan lah pokoknya. Apa ya Jo? Yang udah terjadi 2021 nih. Nah ini nih, kita kan ngumpul-ngumpul nih. Ini bukan ngumpul-ngumpul sih. Kita tuh pengen membahas kejadian-kejadian yang terjadi mulai dari musibah ya, banyak di bulan ini ya, yang menimpa Ibu Pertiwi di sini. Jadi mulai apa aja Pak? Gue lihat di sini udah ada Pray for Indonesia ya di medsos. Ada longsor Sumedang yang pertama, terus Sumedang, ada kejadian Sriwijaya Air SJ 182 kemarin kecelakaan ya. Kemudian di saudara-saudara kita di Kalsel juga di sini ada bencana banjir, gempa di Sulawesi Barat, terus di awan panas Gunung Semeru ya. Merapi juga erupsi ya. Ini mulai transportasi sampai alam ya. Alam. Masya Allah. Benar kita sedang ditegur ya, manusia ini. Allahu alam ya. Jadi jangan salahkan negaranya. Wah enggak ada salah negara ini. Iya, jadi kita tuh harus menyalahkan diri kita sendiri. Ah ya benar. Ya mungkin ini sebuah teguran bagaimana manusia harus bersikap selayaknya lah. Iya, karena teguran itu bukan cuma bukan cuma gitu, teguran itu bisa dari alam. Itu teguran maksudnya peringatan. Ya, benar. Kalau teguran cuma gitu teguran. Bang, alisnya doang angkat gini. Kita harus mengoreksi diri. Oh, iya, koreksi benar. diri Koreksi. pasti lah. Jadi bukan guru doang yang koreksi ya? Iya, benar. Koreksi diri sendiri. Tapi apa ya? Korban bencananya yang di mana? Berbagai daerah di Indonesia semoga ini ya pastinya diberi ketabahan lah. Kalau bisa yang ada rezeki lebih ya gitu ya, yang di daerahnya kayak kita di Bekasi nih nggak tertimpa bencana gitu, coba berbagilah, menyisihkan sedikit rezekinya lah. Iya benar. Kepada saudara kita yang ada di Ibu Pertiwi ini. Gimana Bob? Menurut lu kan anak gunung. Oh iya benar. Gua tanya tentang gunung lu nih. Oh, tentang gunung. Iya. Apa tadi? Semeru sama apa? Merapi ya? Iya. Merapi. Gimana nih menurut lo? Dari kacamata lo kan? Kacamata. Lu pakai kacamata ya? Iya. Kalau dari sudut pandang sih sebenarnya gunung itu meletus ya memang udah pasti terjadi. Udah pasti terjadi. Jadi Dan bisa dikatakan aktif ya? ya aktif. Jadi ya tergantung kitanya aja. Tapi kan dibalik semua itu kan 10 tahun dari kejadian itu kan banyak hikmahnya gitu. Dengan terjadinya gunung meletus itu 10 tahun kemudian nanti tanah jadi subur. Oh, tanah di sekitar gunung itu jadi subur. Dari abu-abunya ya. Jadi aset, jadi aset. Jadi ya. Gue juga baru tahu nih. Emang begitu ya? Oh. Terus kan material Abu vulkanik maksud lu yang menyebar di daerah sekitar bisa bikin subur. bikin tanaman. Oh gitu. Tumbuhan. Udah gitu kan material vulkaniknya kayak batu-batuan jadi bahan tambang. Oh bukan malah hancur tanah malah subur ya? Subur. Ini gue baru tahu serius. Jadi kayak material abu vulkaniknya terus sama batu-batuannya kan Bisa bermanfaat. Iya, bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar ya, cuman untuk sekarang ini mungkin bersabar aja dulu kalau misalkan terjadi kayak gitu. Kita di sini juga pasti kan kalau misalkan kita bisa bantu, kita pasti bantu walaupun dengan doa. Respect itu salah satu bentuk kecil gitu loh, rasa kepedulian kita sama saudara-saudara kita gitu loh yang penting. Ikut berempati lah ya. Bukannya malah ada tuh anjing nggak? Gimana? Ada manusia anjing tuh. Kenapa? Iya dia ada kemarin yang pesawat jatuh kan tuh. Oh iya. Iya pesawat jatuh. Terus ada orang dari mana? Dia buat status di Facebook kan yang kejadian pesawat jatuh itu. Oh iya. Orang-orang pada simpati, pada empati sama dia, maksudnya pada berbelasungkawa deh semuanya. Dia malah bikin status semoga arwahnya ketemu SpongeBob dan kawan-kawan. Anjing, gue bilang ini bocah kebanyakan minum air laut anjing.
goblok banget, lahirnya kagak pernah kata gua. Tapi akhirnya kelanjutannya gimana tuh? Ditangkap dia. Oh, udah ditangkap. Ada yang laporin Iya, ya. ada yang laporin. Nah, kita terus mendukung Polri lah Iya. untuk menangkap sampah-sampah begitu ya. Iya anjing lu tuh sampah banget. Dia nggak ngerti kalau misalnya gimana kalau dia yang di kondisi Nah, itu itu dia. keluarganya dia. Terus Mungkin- gini, gue denger bukan denger sih, emang udah viral ya. Ada seorang peramal Nah, itu meramalkan kejadian bahwasannya ada begini dan terjadi, dan peramal itu langsung viral. Gimana menurut lu? Menurut gua apa ya, kalau ramalan itu kayak gua tadi sempat nonton channelnya Om Deddy. Ya. Om Deddy Cahyadi. Kok botak? Deddy Om Deddy Cahyadi. Miswar, Deddy Gobuser, apa namanya? Ya dia kayak ngelempar 100 prediksi aja gitu. Iya. Nah, nanti misalnya cuma 2 yang benar, ya 2 itu yang dia Dua itu Iya, diangkat. gitu. Iya. Dan gue setuju, dia ngomong itu bukan ramalan, itu cari duit. Kalau bisa ya peramal-peramal gitu, kalau ada lu yang percaya sama peramal, lu japri aja minta ramal. Skor bola ntar malam berapa? Iya. Iya. Jangan disiarin di TV biar gobloknya nggak nyebar. Iya benar. Iya. Kalau peramal dimasukin TV satu Indonesia goblok ntar. Gitu sih kenapa dia disebut orang pintar? Karena yang datang goblok. Oh iya benar. Nah, iya benar. Jadi Iya. dia doang yang pinter gitu. Jadi dia yang pintar daripada yang datang. Yang datang goblok. Pokoknya yang gitu-gitu inget jangan disiarin di TV biar gobloknya nggak nyebar. Itu berkali-kali gue ingetin tuh. Jangan disiarkan di TV biar gobloknya tidak menyebar. Tidak menyebar. Terus juga soal gua nih sedih banget kehilangan, maksudnya gini, kayak kehilangan orang yang paling berharga gitu di Oh, iya. Indonesia. Iya. Banyak. Yaitu Syekh Halia dari Jaber kan. Terus banyak ulama-ulama juga yang udah mendahului kita gitu. Gue masa takut Jo. Iya. Kan ada tanda apa? Ada satu tanda-tanda ya katanya para ulama-ulama itu ditarik duluan. Iya. Gitu. Iya, Kayak benar. tanda-tanda ini Jo. Kiamat. Iya, biar nggak ngerasain. Allahu alam ya. Allah alam. Maksudnya kayak kalau gua melihat dari tanda-tandanya ya ada tanda-tandanya. Seenggaknya kita inget apa sih biar memperbaiki diri gitu ya. Walaupun Iya. kiamat udah Dan ditambah juga entah kenapa bencana terus menerus Terus-menerus. berderet kan. Iya. Tapi ini kita kayak lebih ngambil sisi positifnya aja ya gitu ya, maksudnya Pasti. kayak lebih ya kita harus banyak mendekatkan diri lah Iya, gitu loh. Jangan sembrono lagi soalnya tiang Pasak, iya apa, pasak bumi iya, ya, bisa- tiang ini udah diangkat semua sama Allah gitu loh, jadi kayak ya tinggal disisain dulu orang yang pada menerima runtuhannya ya. iya aduh ngeri gua bener-bener Iya. takut kadang-kadang. Kita hanya pendosa. Tapi kan kalau apa ya namanya? Seberapa banyak dosa kita, apapun masalahmu juga tetap hamparkanlah sajadahmu. Gue prinsip hidup gue gini, gue pendosa, ternyata masih banyak lagi yang berdosa Lebih dosa. dari gue, Iya jadi sih. gue ngerasa kayak lebih ya mampu dah gitu buat kayak dia. Pede banget. Lu pede di neraka punya temen. Maksudnya kagak lebih daripada dia gitu loh. Gak mau masuk neraka orang rame. Oh, teman-teman. Yang intinya Itulah. semua bencana, semua kejadian dari mulai kecelakaan transportasi atau bencana alam itu ada hikmahnya lah yang bisa kita ambil kan. Dari yang lu bilang tadi, lu merujuk ke apa namanya salah satu ini ya, tanda-tanda akhir zaman. Ya wallahu alam itu juga mungkin emang salah satunya. Tanda-tanda juga. By the way, ini baru kelihatan lagi nih. Iya lu kemana aja Bob? Gue bilang. Apa semenjak gunung ada bencana lu nggak naik gunung nih? Kagak lagi skip gue. Tapi setahu gua dia nggak naik gunung semenjak corona ya. Iya. Ya kan? Yang kemarin. PSBB awal itu kan. PSBB awal. Gunung apa aja yang udah lu naikin di Pulau Jawa ya? Lu belum pernah keluar Pulau Jawa kan? Buset. Udah. Di mana? Tenang Mana? aja. Yang selamat tuh. Kemarin adik gue baru dari Itu kan selamat Pulau masih Jawa, Pulau Jawa, anjing. maksudnya di Oh, Pulau Pulau Jawa, Jawa, Jawa iya. Barat. Maksudnya Ini Jawa mana? Maksudnya luar Pulau Jawa udah pernah belum? Oh, keluar Pulau Jawa belum. Baru Jawa Tengah doang gue paling jauh. Paling jauh Jawa Tengah. Gunung apa tuh? Selamat. 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 Terus gimana nih? Per apa sih namanya? Per travelan apa? Per pariwisataan gitu. Selama corona gimana? Bu? Perkembangan wisata. Perkembangan wisata. Perkembangan wisata ya, tapi Apalagi ditambah sekarang banyak. kalau setiap daerah Bencana. sih beda-beda ya Pak. Maksudnya kan dari mengikuti dari kabupatennya, peraturan dari kabupatennya, dari Daerah. iya dari dia sendiri.
kemarin adik gue baru naik ke Slamet, boleh udah dibuka, tapi Gunung Gede dia masih tutup dari awal Desember sampai April. Jadi beda-beda sih kalau misalnya untuk ini pariwisata sih. Oh, jadi Berarti- tergantung Daerah masing-masing. apa sih Iya, ketentuan dari daerahnya ya. Berarti ngikutin protokol kesehatan juga. Iya. Iya. Masuk Apalagi diperiksa ditambah, gitu ya. ditambah bencana ini makin kayaknya nol ya. Iya. Makin susah ya bisa buat dibilang jalan-jalan gitu ya. zero ya. Ya kalau gue bilang sih emang ya lebih baik di rumah aja ya. gitu kan. Iya. Jangan dulu sekarang dulu, Di jangan rumah, pentingin egois. Terus ikutin protokol kesehatan juga. Terus- Dan kunjungi YouTube Fiskoner ini. Nah itu Sosial. dia. Sambil rebahan. Rebahan, lu pakai Ya. wifi tetangga. Iya, enggak apa-apa. Itu buat kaum rebahan. Iya. Dengerin Fiskoner Universe bisa ini loh. Ketiduran. Iya. Soalnya enak kayak dengerin radio gitu, ngantuk-ngantuk gitu. Mimpinya apa tuh? Kalau dengan podcast itu mimpi apa? Mimpi ngopi bareng. Oh. Lebih banget dari banjir itu tuh. Gimana Jo? Itu dari orang-orangnya Oh iya, sendiri banjir ya. ya, banjir. Dari kita-kitanya sendiri, jangan Ya buang kalau sampah, ya. salah satu Iya. bencana itu kan ada banjir kan di beberapa daerah ya. Itu juga mungkin teguran karena kan kita juga ya maksudnya peringatan kalau kita yang sering tidak apa ya memperhatikan kondisi lingkungan, Nah, itu buang dia. sampah sembarangan itu kan salah satunya. Kalau buang ini sembarangan nggak apa-apa. Apa? Buang apa? Buang rokok. Dan di dunia juga banyak apa ya kalau kita lihat dari sisi geopolitik ya udah banyak api-api membara gitu. Api-api Genderang membara. perang, Jo. Genderang perang. Jadi apa sih namanya? Kalau kita lihat apa namanya? Teori-teori konspirasi ya. Jadi dunia ini semua jadi udah disetting Udah Jo setting, sama settingnya. penguasa 1% penduduk bumi yang menguasai 99% semua dunia bumi gitu. Itu sebenarnya ini tanda-tanda akhir zaman. Iya benar. Oh ya Allah, Allah, itu mungkin salah satunya. Udah kelihatan. Karena sebenarnya yang parah tuh sebenarnya bukan perang secara militer atau Iya. sekarang kan yang diperangkan itu kan economic war kan ada perang saham, perang devisa apa segala macam yang bikin negara itu bobrok Iya. gitu. Itu lebih diwaspadai sih, semoga Indonesia negara yang tetap berdaulat ya. Jadi kayak gini. Kalau dulu kan perang dari face to face nih. Face to face. Pakai senjata. Nah, sekarang perangnya pinter. Jadi masukin penyusup nih di dalam negara itu, jadi hancur dari dalam. Ibarat kata dia pakai Narkoba. haki Ryu, Iya. haki Ryu di One Piece. Gue tau masuk tuh. Apa? Itu namanya intelligence. Enggak, maksudnya masuk dari dalam nih. Kalau intelijen kan penyelidikan, jadi dia ngambil No, dari dalam. intelijen bukan penyelidikan. Intelijen tuh bisa disebar kemana-mana, makanya kita harus negara tuh butuh kontra intelijen. Kalau kamu cari yang kaya dan rajin ibadah, aku mundur. Tapi kalau kamu cari skincare murah berkualitas, aku jual. Iya. Kamu mau skincare. Itu udah mikir berapa hari itu? Sponsor itu sponsor. Daripada obrolan kita melebar kemana-mana, lebih baik kesimpulan dari semua ini. Kesimpulan dari gua, hidup jalanin aja deh yang baik-baik. Seenggaknya kita punya manfaat buat orang lain dulu. Jangan ngomong yang enggak lah. Ngapain ngeramal-ngeramal? Dan untuk saudara-saudara di Indonesia semoga segera diberi kekuatan ya. Jadi Beri ketabahan, Ketabahan. kesehatan. Dan kita saling bantu dan saling mendoakan. Oke. Jangan lupa ibadah. Nah, benar. Lu Bang? Angger dulu. dari gua sebenarnya sama aja yang dibilangin oleh saudara kita di sini ada Mas Al-Fatir ya. Keluarga yang diberikan ujian oleh Allah itu semoga diberi ketabahan juga gitu loh. Dan sebisanya mungkin kita juga harus menyisihkan sedikit rezeki kita kepada korban-korban yang ada di Indonesia ini karena mereka pun saudara kita. Tapi walaupun kita misalnya kita nggak punya apa-apa, Walaupun- kita tetap ngirim doa aja. Nah, Intinya itu. Intinya kita juga bersedekah melalui doa lah. Dia juga Minimal itu. senang. Dan jangan pernah menjadikan itu sebagai apa ya? Konten-konten yang Itu siapa di sini? Saya juara 1. Juara satu apa itu? Apa? Kok juara administrasi? Oh, administrasi. Udah, lu kesimpulan lu. Ya yang penting banyak-banyak ibadah buat kita yang lupa sama Tuhan. Jangan lupa aja. sama Tuhan. Nah dari buat Bobby gimana? Oke. Dari Hamka.
Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, akan kembali ke tanah. Kenapa masih bersifat seperti langit? Gitu. Langit tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Nah, Ingat itu. Jadi kesimpulannya ya lo jangan mendahului Tuhan lah kalau untuk yang seperti nerka-nerka lah, nggak usah lah yang gitu. Prediksi sesuatu Jangan kejadian lah. yang akan datang. Oke. Sampai jumpa kembali di Ngobrol Neki. Ngobrol menyatukan kita.